wong ki aja peh ijik di derajat pangkat. Tapi nek wis jenenge pensiun nggak ada apa-apanya, hilang segala-galanya. Hilang segala-galanya. Dokter Andes, sarjana dan sebagainya. Tapi nek udah pensiun apa tandanya kita? Ya kita di masyarakat ini membaur lah. Kita eksis, kita seneng, bisa campur dengan kawan-kawan. Lah biyen tukang kancane, biyen tukang tawu ngene. Wah pian seneng ketemu. Hebat seneng. Nah inilah merasakan kita kembali dulu dari rakyat ke rakyat jadi pokoknya dari PNS sombong dan sebagainya dulu ya pakaian dinas ya ketok gagah cek enom nek wis tuwa wis nglungkruk nek saiki pakaian dinas disalahke saiki ganti suasana. Suasananya kayak gini lah. Kami atas nama dari Pak Sudarmin ya bertempat tinggal di Rejomulyo Dusun 2 RT 07 RW 02 Kecamatan Metro Selatan. Dulu dari asuhan orang tua pertama. Dulu sejak kecil itu memang diasuh orang tua itu dikasih pekerjaan yang istilahnya pekerjaan hari-hari lah sebagai tugas karena masih anak-anak, yaitu melihara kerbau dulu. Ya kita ngarit, ya angon, ya. Kalau bahasanya itu mencari rumput lah. Dengan dasar itu lama-lama ya kita menjadi kebiasaan. Nah setelah itu, setelah kita sudah beranjak, sudah dewasa, ya kita mungkin ya jarang sekali, mungkin karena kita sekolah, kita waktu luang itu kita, kalau sore hari setelah lepas dari sekolah, itu memang punya tanggung jawab yaitu mengembala, istilah mengembala kerbau sampai sore, itu batasnya sampai jam 5 sore kita pulang. Ya kita tetap, kalau masih kata sebagai anak didik dari orang tua ya, kita kewajiban kita harus belajar sekolah tuh. Nah setelah kita menginjak dewasa lama-lama ya mungkin banyak kesibukan. Setelah lulus SLTA kita ya anjuran orang tua ya suruh kuliah ya kita tetap berhenti kita aktivitas itu. Tapi nostalgia itu masih teringat di dalam angan-angan saya. Karena setibanya saya orang desa. Kalau bahasa orang kampungnya ya wong desa. Ya wong desa itu kebiasaan sehari-hari itulah yang menjadi naluri kebiasaan. Nah kita bisa kuliah, akhirnya melanjutkan sampai titik sampai sarjana. Nah, lama-lama ya karena untuk kebutuhan masa depan, akhirnya yaitu kita alhamdulillah bisa diterima di Begawi karena sudah sarjana itu. Sampai saat itu setelah pensiun inilah baru sekilas wajah yang saya ulas sama nostalgia sentuh dulu itu. Aku udah pensiun kerjaannya apa ya? Daripada kita di rumah itu nganggur, mungkin mungkin di rumah tanggung jawabnya kalau kita hanya nongkrong di rumah aja ngantuk. Jangan ngantuk itu menumpuk karena nggak terbiasa, biasanya kita aktivitas kerja mengeluarkan keringat dan sebagainya. Nanti kalau nggak dibiasakan ini bisa terjadi sakit. Nah maka dari itulah saya punya misi, akhirnya saya kepengen lah melihara kambing. Nah sampai saat ini dari inilah kambing saya itu. Nah pengeluaran dananya sebenarnya ya jadi pikiran juga loh tuh. Nah, pikiran juga karena apa, membuat kandang itu berapa. Saya tanya Pak Granason itu, Pak kalau bikin kandang itu biayanya berapa? Ya tanggapannya, apa memang terima jadi Pak, ada dananya sekian, aku nggak menentukan. Tapi karena kesepakatan dari rekan-rekan saya, Pak, katanya mau bikin kandang, coba beli bahannya aja Pak. Nah kurang lebih ada tetangga yang sanggup membuatkan, akhirnya ya udahlah berapa biayanya. Terus dengan mengisi kambingnya itu ya kami ya bertahap. Ya kebetulan saya dulu itu sebelum buat kandang yang kayak gini, yang seperti ini, aku punya celengan, punya kambing itu 4. Lama-lama setelah ini gimana ya kita ngisi ini? Ya bertahap. Kapan deh punya tabungan sedikit demi sedikit, akhirnya saya berikan kambing. Nah terjadilah sampai saat ini, inilah kejadiannya. Nah untuk nutrisi makanannya ya kita karena belum siap daripada mungkin punya
punya modal atau biaya untuk beli untuk bahan makanannya, kayaknya beli godong singkong kita kadang-kadang borong. Nah kalau kita sesuai kekuatannya, kalau kekuatannya kita kadang pesen dengan orang-orang petani itu berangsur-angsur sampai saat ini ya. Kadang kita ya kalau sore untuk kegiatannya mencari rumput, ya kadang-kadang ada di ladangnya yang sifatnya nggak beli dan yang gratis lah. itu dari itu. Di usia jenengan itu ataupun paripurna Pangsim Pak Ya. Itu rugi nggak kalau nggak ada kegiatan untuk pelihara kambing ataupun apa Pak? Kalau gini, kalau kita menggantungkan nilai gaji pensiunan itu, satu di antaranya ya kita rasanya ya kurang puas. Banyaknya langkah di masyarakat itu kita harus ada penyesuaian. Karena kalau orang pensiunan itu ada sedikit atau perlakuan biasanya kan ada orang tuh yang punya sifatnya kadang sombong, ya kurang bisa membaur masyarakat. Biar pegawai negeri kayaknya wah kan. Tapi kalau kita di masyarakat tuh kan nggak ada indikasi yang itu, nggak ada. Sama saya itu, saya pengen membaur masyarakat, kepengin lah kiprah di masyarakat itu apa nilai plusnya di masyarakat itu. Nah kan gitu, aku pengen lah ya gepok tular istilahnya, bertanya apa pendapatan dia itu, tasrap yang terbaik, yang kurang baik ya apa kita gunakannya itu. Jadi saya itu mana yang positif itu. Ya sebenarnya kalau dinilai keuntungan kami belum jelas, belum jelas. Yang penting kalau memang kambing itu memang sudah bisa berkembang, ya mungkin ada nilai jualnya. Mungkin nilai jual itu karena banyak pelanggan orang yang pedagang kambing itu banyak itu pelanggannya. Pak, kambingnya mau dijual nggak? Jual, ngomong aja Pak. Biasanya begitu. Ada informasi. Kalau kepingin memang ada pengen melihara yang indukan yang bagus, saya ada Pak. Ya, saya monggo. Rojo karena kayak berojo kaya itu barang ternak. Karena rojo kaya itu ngarani wong bene rojone wong kaya. Jadi rojo kaya. Jadi ingon-ingon jadi rojo kaya. Nyatanya dari melihara kayak kambing, ya kayak kerbau, kayak sapi, nyatanya bisa semulur gitu loh. Semulur itu kepada orang tua itu memberi ular-ular kepada anaknya, nyatanya anak itu kan bisa kuliah, bisa membiayai. Sewaktu-waktu ada dugaan yang perlu kepentingannya, gampang nilai jualnya. Karena kayak hewan tuh paling mudah untuk dijual. Untuk biaya ini besok sudah laku. Pak, aku di itu. Ya Pak. Gitu. Kalau melihara kambing ini sebenarnya kalau dari pesan dari orang tua itu nggak ada. Karena di lingkungan masyarakat itu semarak melihara kambing. Kalau kambing itu kan gampang mudah tuh. Baunya itu beda dengan kayak sapi. Kalau sapi itu kan isinya kotorannya itu kadang-kadang ada bau yang menyengat, bau yang air kencingnya dan sebagainya. Kalau kambing itu sebatas itu wajar-wajar itu. Masyarakat masih netral gitu, netral. Jadi kalau sesuai dengan kemampuan masyarakat, punya lahan berapa meter persegi, kambing bisa mampu. Mungkin dengan dicampuri dengan ternak kayak ayam, kayak entok dan sebagainya. Terus gini Pak, untuk mengantisipasi bau tadi Pak ya, itu jenengan biasanya disemprot apa itu Pak untuk kandangnya? Biasanya kalau yang secara manual, kalau kambing itu yang penting bersih, lingkungannya bersih, kering. Nah itu bisa sisihkan karena saya memelihara ini kan kita antisipasi dengan air kencingnya itu kan ada saluran tertentu di sudut itu kan. Nah gitu. Nah itu nanti ada di situ air mengalir gitu. Itu ada dialirkan kayak paralon. Ya, saya mencontoh orang-orang yang sudah yang buat itu gimana caranya untuk mengantisipasi itu. Kenyataan begitu. Kendala yang satu karena sekarang itu musim panas, sudah jelas. Itu kita mencari rumput itu ya agak susah, Tapi kalau pada saat musim hujan kan banyak rumput yang tumbuh hijau dan sebagainya. Ini rata-rata ya kering. Ya kita mencari yang mana yang ada rumput, mungkin yang tanah itu masih dalam keadaan lembab kayak tanah-tanah di rawa itu kan masih segar kayak rumput-rumputnya.
Jadi masyarakat lingkungan ini yang melihara kambing masih manual, dalam artinya mencari rumput, ya biasa kita. Tapi yang pakai nutrisi, yang sudah punya fermentasi dan sebagainya, ini ya mungkin ya nggak begitu susah. Tapi dia tetap mencari tambahan untuk rumput itu. Jadi ya sebagaimana ya nyatanya aku punya blong ini ya untuk cadangan kalau memang ada kepentingan ditinggal dan sebagainya. Saran-saran dari kami yang begitu. Kadang saya juga belajar dengan rekan-rekan. Nah, gimana toh enaknya kalau melihara itu untuk mencapai kesuksesan, untuk mengantisipasi kendalanya kayak apa. Kalau pada saat musim hujan, ini kan banyak daun-daunan atau ngarani apa? Ramban itu. Itu kadang-kadang memang yang sedikit ada keteledoran, kadang-kadang ada daun yang beracun, kayaknya daun singkong karet. Nah ini kadang-kadang banyak teledornya kalau pada saat musim penghujan. Tapi kalau musim panas ini kayaknya nggak ada kendala. Aman Pak ya? Aman, aman. Saya seneng ya kalau kita pulang dari pasar atau sore hari sewaktu habis ngarit, udah kita eksis lah dalam misalnya kita enjoy, kita beristirahat itu. Kita itu kadang-kadang melihat suasana di kambing tuh, dia kasih makanan tuh seneng liatnya tuh, seneng. Wah, kena jadi hiburan. Kadang sambil duduk, sambil ngopi, jangan. Ini sekilas pandang dari saya tuh gitu nih. Itu belum ke dunia yang keluarnya. Kadang teman-teman kadang-kadang, Pak, belah kambing ya lah, ya kecil-kecilan belajar lah aku. Tapi kecil-kecilan banyak ini kan ya. Ya belajar lah aku nih, kayak apa rasanya. Ikut kondi. Baru balik mana Pak ya? Balik, dari mana rezeki saya? Enggak cukup dikit loh itu. Umrah itu orang satu mas, orang satu ini nggak nyangka. Alhamdulillah biasa keluarga dengan ibu. Ya Allah, bersyukur banget deh. Wis pensiunan, wis bobrok-brokan pegawai, adik iso umroh, iso nang Saudi Arabia, ya Allah Bu, bersyukur. Ya Alhamdulillah anak-anak ya udah mentas, aku tinggal orang berdua. Ya anakku yang pertama ya wis nyambet gawe, yang kedua udah nyambet gawe, udah mentas semua. Tinggal orang berdua di rumah. Ya antisipasi kalau anak-anak datang, kalau kangen ya kadang anak datang. Inilah dari keberkahan yang kuasa. Mudah-mudahan dari kambing ini ya kepengin apa ya bisa. Nah ya sedikit ya kami lihat perkembangan dulu. Nanti kalau memang nanti kalau misi ini kita udah mapan ya aku pengen mengembangkan sayap sebenarnya. Pengen satu saya kembangkan. Mau menangani api somben piye ya. Saya itu yang menjadi bahan acuan itu saya memang pengen membudidayakan budidaya tanaman untuk nutrisi pakanan itu. Pengen melihara untuk cadangan daripada kita ngarit kemana-mana. Nah, ini sudah punya ancang-ancang. Aku mau nanam di Klawe itu punya menggunakan lahan pekarangan itu ya ada sekitar 20 meter persegi lah ada itu. Ada satu kapling itu di sebelah rumah itu. Rencana tak tanami rumput apa namanya? Otot itu. Ini udah kita programkan. Terus untuk jenis kambing nanti jenengan ini jenisnya apa ya kena sama ini? Ini ya pertama ya tingkat dasarnya nek ngarani rambon ya. Rambonan. Ya mungkin kalau memang nanti bisa menilai gimana lah untuk perkembangannya, kalau bisa perkembangannya bagus nanti bisa ke PE atau yang itu yang sebelah sana itu kan jenis domba itu katanya ada yang domba yang bagus juga. Tapi saat ini kami belum mampu beli bibitnya, untuk indukannya belum mampu karena harganya mahal. Itu yang jenis apanya? Excel, Merino. Morino itu udah nilai jualnya juga lumayan lah untuk bibitnya. Ya sebenarnya pengen apa pembesaran sudah dari atau yang satu indukan itu sebenarnya laki perempuan atau yang itu nanti dibesarkan apa nanti di indukan atau bagaimana nanti indukannya kita pinjem atau kita sewa untuk mengembangkan itu. Kalau dengan peternak muda di sini itu anak-anak muda yang
yang masih lajang dalam arti masih bujang itu kadang-kadang dia melihat, Pak, melihara kambing ya. Ya siapa tahu nanti kamu punya misi ada angan-angan bisa melihara. Ya alhamdulillah Pak. Saya juga punya anjang-anjang. Di sini kan anak-anak muda itu dulu tergolong masih ada Karang Taruna. Karang Taruna itu mungkin ada wadah pembinaan, mungkin pembina Karang Tarunanya ada siapa. Mungkin anak-anak itu nanti dikerahkan. Ya kami sekedar motivasi. Pak sampean kok melihara kambing. Ya satu untuk hiburan. Yang kedua biar fisik kita terjaga. Biar mengeluarkan keringat dan sebagainya. Nah, sebagai sarana hiburan. Ada teman yang datang. Wah biar sibuknya alah itu di belakang itu punya kambing alah berapa biji itu nih untuk kegiatan. Nah. Tapi pada saat itu aku juga punya pikiran tuh. Waduh, nak buat kandang itu ya memang ya rasanya ya jarum juga ya. Nah ya duitnya loh, modal itu. Ya modal belinya hewannya, kandangnya, fasilitasnya. Kalau fasilitasnya ya mungkin kita gunakan yang fasilitas yang ada.